Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Spesial Putra. Saya dari kelas D3 TT 4202. Jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai uji kom praktikum 2 pada mata kuliah jaringan telekomunikasi broadband. Di sini terdapat beberapa lampiran soal. Yang pertama, kita menggunakan Trixbox kemudian dengan Ethereal pada modul 4. Di klien pertama, kita mengisi 4 digit angka dari terakhir pada NIM kita masing-masing. Seperti misalkan di sini, klien 1, 1, 2, 3, 4. Apabila NIM saya, klien pertama saya akan isi 0077. Dan klien kedua saya akan isi 7700. Kemudian wajib ada facecam, bagian sisi kiri bawah sudah. Kemudian jelaskan setiap step yang kalian lakukan presentasi. Oke. Baik, pertama, sebelumnya saya menggunakan TeamViewer untuk melakukan remote kepada laptop teman saya. Mengapa? Karena laptop saya mengalami kendala ketika pada Trixbox kemudian konfigurasi melalui websitenya. Seperti itu. Baik, kita masuk. Pertama kita akan login di Trixbox dengan username root, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, kemudian untuk komennya sistem config network, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bakal melakukan konfigurasi. Sebelumnya sudah dilakukan konfigurasi sesuai dengan IP yang terdapat pada Windows. Nah, di sini disamakan aja untuk network ID-nya itu 200. Kemudian untuk netmasknya seperti biasa 255.255.255.0 dan untuk gateway-nya itu hanya diubah network ID-nya menjadi 1. Kemudian setelah itu kita oke. Kemudian kita save and quit. Kemudian di sini kita lakukan reboot. Mungkin videonya akan saya pause hingga waktu reboot selesai. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kita masuk ke browser. Kemudian kita ketikkan IP-nya 192.168.1.200. Nah, ketika sudah masuk ke laman Trixbox, kita switch dulu modenya menjadi mode admin. Nah, setelah itu di sini muncul pop-up Trixbox registration. Kemudian kita close aja. Nah, setelah itu kita bakal masuk ke PBX, kemudian PBX setting. Kemudian setelah itu kita masuk ke extension. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, saya meremote laptop teman saya untuk melakukan uji kom ini karena laptop saya tidak mampu atau tidak bisa dalam melakukan konfigurasi di Trixbox website tersebut. Nah, di sini kita langsung submit aja. Oke. Nah, kemudian untuk user extension sendiri itu merupakan ini saya membuat user pertama dulu dengan nomor atau 4 digit. Angka dari akhir NIM saya itu 0077. Kemudian untuk display name-nya Surya. Untuk CID-nya kita kosongkan saja. Kemudian untuk SIP aliasnya kita isi juga Surya. Nah, kemudian untuk
Nah, bagian secret ini juga sama, kita isi 0077 itu. Kemudian setelah itu kita submit. Oke, setelah kita submit, muncul klien pertama. Kemudian kita akan membuat klien kedua. Langkahnya sama, namun untuk user extension kita ganti menjadi dibalik 7700. Untuk display name-nya SIP aliasnya juga kita isikan ASP. Kemudian untuk secretnya kita isikan berapa tadi, 7700. Oke, kita taruh dulu ya, 7700. Kemudian kita submit. Oke, setelah keduanya sudah dibuat, kita akan masuk ke apply configuration change. Kita klik, kemudian kita continue with reload. Kemudian kita masuk ke PBX, kemudian config file editor. Nah, setelah itu kita masuk ke kita cari sip.conf atau sip.config. Kita akan melakukan konfigurasi pada file ini. Kita masuk, kemudian kemudian kita scroll. Nah, untuk video supportnya yes, untuk allow-nya sudah dikonfigurasi H263, kemudian untuk allow-nya yang bawahnya juga H263P. Kemudian jika sudah, kita klik update. Oke, setelah itu kita read configs. Kita lakukan perintah untuk membaca konfigurasi yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, ini ada keterangan reset success seperti itu. Kemudian setelah selesai, kita masuk ke Zoiper. Nah, untuk Zoiper saya akan keluarkan dulu. Nah, kemudian setelah selesai, kita masuk di laptop sebagai klien yang pertama 0077. Untuk yang klien kedua itu untuk ID-nya atau username-nya itu 7700. Untuk passwordnya sama 0077. Kemudian kita login. Kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.1.200. Kemudian kita next. Kemudian kita skip di langkah authentication-nya. Nah, di sini kita sudah ketika SIP UDP-nya sudah keterangannya phone, itu berarti kita sudah terkonek pada server yang sudah kita buat melalui Trixbox ini. Kita next. Nah, kemudian hal yang sama akan saya lakukan melalui HP. Saya akan lakukan
saya sudah login melalui handphone. Setelah itu saya akan coba lakukan panggilan dari laptop ke HP. Kita masukkan kita hapus dulu 7700 kita dial. Nah, berikut merupakan sudah terjadi komunikasi antara HP dengan laptop yang sudah saya konfigurasi. Kemudian akan saya akhiri panggilannya. Oh iya, tidak saya akhiri ya. Saya lupa, mohon maaf. Saya akan coba panggil lagi. Nah, kemudian saya buka ke aplikasi Ethereal. Sebentar ya. Saya akan melakukan mematikan telepon dulu pada Zoiper. Baik, di sini saya akan melanjutkan langkah sebelumnya. Tadi mengalami sedikit kendala. Kemudian di sini kita akan masuk ke Ethereal. Nah, pada saat komunikasi sedang berjalan antara klien 1 dengan klien 2, kita masuk ke Ethereal, kemudian kita masuk ke menu capture, lalu pilih interface. Nah, di sini terdapat paket yang paling bawah. Kemudian kita pilih prepare. Setelah itu jangan lupa sebelum melakukan start kita checklist dulu after paling bawah, atau ini tuh menunjukkan per menitnya. Nah, kemudian kita start. Nah, jadi di sini saya akan menunggu selama 1 menit pengiriman paket yang dilakukan antara klien 1 dengan klien 2. Seperti itu. Kemudian Ethereal ini merupakan software yang berfungsi untuk melakukan monitoring atau melihat sebuah pengiriman data apakah ada yang loss atau tidak ketika komunikasi sedang berlangsung. Kemudian Trixbox juga merupakan sebuah layanan yang berfungsi untuk membuat sebuah server yang menjadikan beberapa klien menjadi satu dalam sebuah jaringan atau komunikasi. Oke, kita tunggu 1 menit. Setelah itu kita tutup Zoipernya, kita matiin. Nah, sudah saya matiin. Terus kemudian kita masuk ke Zoiper. Ya, di sini kita sudah masuk Ethereal. Kemudian kita pilih statistik. Kemudian masuk ke conversion list. Kemudian kita pilih IP versi 4. Oke, jadi setelah itu kita melihat jumlah paket yang paling banyak itu terdapat pada paling bawah. Ini 611. Kemudian kita klik kanan. Oke, kita pilih yang ini.
Kemudian saya melakukan pengecekan kembali. Baik, di sini kita lanjutkan, kita klik kanan. Kemudian kita pilih docket S. Kemudian kita scroll, kita cari RTP. RTP ini. Setelah itu kita apply, baru kita oke. Kemudian kita close. Baik, tadi mengalami kendala. Ternyata tadi saya salah memilih IP. Seharusnya saya memilih IP dari Windows, bukan dari klien kedua atau HP. Nah, setelah semua difilter menjadi RTP, kemudian kita menuju ke menu statistik. Kemudian kita RTP, kemudian kita pilih Stream Analyze. Oke. Nah, di sini sudah terlihat berapa paket loss, kemudian jitternya juga di sini. Kita dapat melihatnya. Kemudian agar memudahkan melihat datanya, kita save as saja menjadi .csv. Setelah itu, oke. Kemudian pilih tempat penyimpanannya, kita pilih di kemudian kita ketik surya.csv, kemudian kita oke. Sekarang kita masuk ke folder, kemudian kita pilih data nah ini. Baik, nah berikut merupakan file yang sudah disimpan dalam bentuk CSV tadi. Baik, sekian video yang saya buat mengenai modul 3 dan modul 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.